Di awal film kita diperlihatkan ada seorang anak muda yang bernama Humber. Ia sedang duduk dan ia sedang termenung. Tak lama kemudian ada sesosok perempuan yang melintasinya. Humber yang melihatnya langsung jatuh cinta pada pandangan pertamanya. Singkat cerita, mereka pun kini pacaran. Dan kini mereka berada di sebuah gudang. Dan mereka sedang melakukan ritual terindah. Dan ternyata mereka sudah berpacaran selama 4 bulan. Kemudian Humber mendapatkan kabar kalau pacarnya meninggal akibat penyakit. Humber yang mendengar kabar itu, ia langsung nangis sejadi-jadinya. Scene berpindah ke Humber yang sedang berumur paruh baya yang terlihat ia sedang berada di dalam kereta untuk melakukan liburan. Sesampainya di tempat tujuan, ternyata rumah pamannya itu telah mengalami kebakaran. Dan Humber harus mencari kosan di daerah itu. Tak perlu waktu lama Humber mendapatkan rumah kos-kosannya. Nama ibu kos-kosan itu ia bernama Charlotte. Kita panggil saja ibu kos. Ia menawarkan kosannya dan ia diajak keliling untuk melihat-lihat. Humber merasa tidak cocok dan tidak mau ngekos di situ. Upstairs. This is your room. Namun ketika Humber diajak keliling dan melihat anaknya, Humber langsung terkesima melihatnya. Karena ia melihat anaknya, tanpa berpikir panjang, Humber langsung menyetujuinya untuk ngekos di situ. Malamnya ketika Humber sedang mengetik, Lolita mendatanginya. Ia terbangun dari tidurnya karena suara mesin ketiknya Humber. Setelah itu Lolita pergi ke dapur untuk mencari makanan. Humber kemudian mengikutinya dan melihat Lolita sedang makan. I long for some terrific, No, you asked me if I'd made. spectacular explosion. Singkat cerita, kini Lolita dekat dengan Humber dan berlaku cuek padanya. Kini mereka bertiga semakin dekat, terlihat ketika mereka sedang di ayunan. I was once a Karena ibu kos menyukai Humber, maka ia menyekolahkan anaknya ke sebuah asrama supaya ia bisa fokus mendekati Humber. Kemudian terjadi adegan di mana Lolita mencium Humber ketika Lolita akan pergi meninggalkannya. Humber yang mendapatkan ciuman itu, ia langsung merasakan cinta dari lubuk hatinya yang paling dalam. Beberapa hari kemudian, Charlotte dan ibu kos semakin dekat dan mereka menikah. Dan terlihat dari raut wajah Humber, ia seperti tidak menyukai ibu kos itu. Singkat cerita, setelah beberapa bulan berlalu, ibu kos menemukan buku harian milik Humber dan sedang menangis. Humber coba menenangkan ibu kos dengan membawakan air sirup, namun pas ia menghimpirinya lagi, ibu kos sudah tidak ada di tempatnya. Tak lama kemudian ada seorang yang memberinya kabar dari telepon bahwa istrinya telah meninggal akibat tertabrak sebuah mobil. Beberapa hari kemudian setelah kepergian istrinya, Humber menemui anak tirinya yang bernama Lolita, lalu ia membawanya.
Di dalam mobil, Lolita langsung menanyakan kepada Hamber tentang kabar ibunya. Kemudian Hamber mengatakan kalau ibunya sedang ada di rumah sakit. Tentu saja si Hamber ia berbohong karena ia butuh waktu yang pas untuk mengatakan yang sebenarnya. Kemudian Hamber coba menepikan mobilnya untuk melepaskan rindunya, namun malah ada polisi yang menghampirinya. Untungnya Lolita mengatakan kepada polisi itu kalau dia sedang berbulan madu. Kemudian polisi itu pun pergi meninggalkannya. Di sore harinya mereka menuju hotel untuk menginap. Kemudian mereka makan malam. Setelah makan malam selesai, Lolita merasa kelelahan. Hamber yang melihatnya kemudian melepaskan kaos kakinya dan menyuruhnya untuk tidur duluan. Lalu Hamber keluar untuk mencari angin segar. I'm gonna go now, right? Ketika ia berada di luar, ia disapa oleh orang misterius yang bernama Claire. Ia mengajak Hamber untuk makan malam, namun Hamber menolaknya. Kemudian ia masuk lagi ke dalam kamarnya. Kemudian ketika tengah malam, Lolita bangun dari tidurnya dan meminta air. Ketika Hamber mau mendekatinya, kemudian Lolita mengatakan jangan macam-macam. Hamber kemudian memberinya air, kemudian Lolita tidur kembali. Kemudian mereka tidur bersama tanpa ada adegan. Keesokan paginya, Hamber bangun dan menatap wajah Lolita dengan kagum. Kemudian Lolita juga terbangun dan memandanginya. Lalu terjadilah hal-hal yang diinginkan. Setelah itu kemudian mereka pergi dari tempat itu. Kemudian di toko perjalanan mereka berhenti di sebuah pom bensin. Lolita segera membeli kue untuk ia beri kepada ibunya. Kemudian Hamber mengatakan kepada Lolita kalau ibunya telah meninggal akibat tertabrak mobil. Your mother's dead. Dan di malam harinya Lolita terlihat menangis seperti bayi. Kemudian Hamber mendatanginya dan memeluknya. Setelah kejadian itu, besoknya mereka pergi berpetualangan atau liburan. Kini Lolita terlihat ceria kembali dengan tingkah konyolnya. Dan ketika sore hari mereka memutuskan bermalam di penginapan dan terlihat Lolita sedang menjahili Hamber yang sedang mandi. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanannya sampai ia berhenti di perkampungan Hamber dan mereka menginap di sana. Di malam itu mereka melakukan sesuatu yang sangat menyeramkan, di mana kalian tidak boleh menonton dengan emak atau bapak kalian apabila kalian mau selamat. Keesokan harinya Hamber coba menyekolahkan Lolita, namun alasan tertentu ia tidak bisa disekolahkan. Adegan terjadi lagi, kini Lolita sedang menggoda Hamber sampai ia merasa tidak tahan lagi. Singkat cerita, mereka melanjutkan perjalanannya. Di perjalanan Hamber menyadari kalau dirinya sedang diikuti oleh seseorang di belakangnya. Kemudian ia mencatat mobil itu. Kemudian mereka berhenti di sebuah pom bensin. Ketika Hamber sedang mencoba sebuah kacamata, ia melihat Lolita sedang berbicara dengan seseorang. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan di hutan, mobil mereka malah terhenti karena bannya pecah, dan ia segera memperbaikinya. Singkat cerita, Hamber memerintahkan Lolita untuk membacakan plat mobilnya yang mengikutinya tadi. Namun tulisannya itu telah ia ubah. Hamber melihat itu marah pada Lolita dan menamparnya. Lolita yang dimarahin, kemudian ia lari dari mobil, dan Hamber mengejarnya dan meminta maaf. Lalu mereka melanjutkan perjalanan dan tak jauh dari tempat itu mereka kembali mampir ke penginapan. Dan Lolita meminta Hamber untuk membeli pisang. Setelah ia membelinya, lalu ia masuk ke kamarnya dan menyadari kalau Lolita juga baru keluar dari kamar. Tentu saja Hamber marah dan melakukan sesuatu yang sangat menyeramkan. Please tell me.
Dan keesokan harinya mereka segera pergi dari situ dan melanjutkan perjalanannya. Dan di suatu hari Lolita sakit dan Humber langsung membawanya ke rumah sakit. I don't feel very well. Last 2 weeks. So can I take her home? Kemudian besoknya Humber menelpon rumah sakit. Ia menanyakan tentang Lolita. Namun pihak rumah sakit mengatakan kalau Lolita telah dijemput oleh seseorang. And off of that nice big Cadillac. Humber yang mendengar kabar itu, ia segera mendatangi rumah sakit untuk mencari Lolita. Namun perawat di sana menahannya karena ia terlihat panik dan histeris. Lalu Humber tersadar dan ia meminta maaf ke perawat di sana, kemudian ia pergi dari tempat itu. So sorry. Thank you very much. There, what better place for her? Karena kepergian Lolita tentu saja membuat Humber galau dan mencari Lolita kemana-mana, namun ia sama sekali tidak menemukannya. Singkat cerita, 3 tahun kemudian ia mendapatkan sepucuk surat yang dikirim oleh Lolita. Dalam surat itu tertulis tentang kehidupannya dan memberi alamatnya. Because we don't have enough to pay our debts and get out. I'm going nuts because we... Kemudian Humber mendatangi alamat itu dan bertemu dengan Lolita. Kini ia sudah mempunyai suami dan kini ia sudah mengandung. Mereka kemudian berbincang-bincang. Humber meminta Lolita untuk bersamanya seperti dulu. Namun Lolita menolaknya dan ia merasa sudah hidup bahagia dengan suami dan anak dalam kandungannya. You. No, I'm not gonna blow all those beastly. Lalu Humber memberi uang tabungan kepada Lolita dan meninggalkannya. Lalu Humber mendatangi rumah Claire, orang yang misterius itu. Kemudian ia menanyakan siapa sebenarnya dia. Dan ia mengatakan kalau ia adalah orang tua dari Lolita. Look like Jack Brewster. Karena kesal, kemudian Humber menembaknya, lalu ia pergi dari tempat itu. Dan kini terlihat Humber sedang dikejar oleh polisi, dan ia ditangkap. Kemudian film pun membagongkan. Ya, segitu saja pembahasan film kita kali ini. Semoga terhibur dan jangan lupa subscribe, like atau perlu. Sehat selalu dan bye-bye.